Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, para pemirsa Muzawin Channel yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, semoga Allah memberikan kesehatan, keselamatan, keamanan, banyak rezeki pada pemirsa semua. Para pemirsa yang budiman, yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan kita itu mestinya sering berbagi. Kalau mendapat rezeki itu pemberian dari Allah. Sebagian digunakan untuk berbagi. Kepada siapa berbaginya? Utamanya kepada kerabat, ya. Kerabatnya. Kalau ada di antara kerabatnya itu yang kurang mampu, ya diutamakan lah, sekali-sekali atau sering lah membantu kerabatnya. Ya utamanya dari kerabat itu pun ya orang tuanya, ya. Lalu saudara-saudaranya yang lain itu ya, itu berbagi. Nah, kalau orang tuanya sudah meninggal bagaimana? Ya, kalau sudah meninggal itu ya, pertama ya mudah itu ya didoakan, ya, mendoakan orang tuanya. Sebenarnya bukan sudah meninggal saja, pada waktu hidup juga doakan kedua orang tuanya itu. Dengan ucapan misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ighfir dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu jadikan kebiasaan, baik orang tuanya itu masih hidup maupun sudah meninggal. Ya, namanya berbagi dalam sharing kali ini itu berkaitan dengan masalah sedekah, ya. Saya batasi saja bagaimana kalau orang tuanya itu sudah meninggal, apakah bisa bersedekah untuk orang tuanya yang sudah meninggal, sudah di alam kubur atau di alam barzah itu, ya. Dari beberapa hadis dan juga diperkuat dari penjelasan ya para kiai, para ustadz, ulama, bahwa bersedekah untuk orang yang sudah wafat itu boleh, bisa, dan sampai. Ada 3 hal amal terputus orang yang sudah meninggal, kecuali amal, saya ulangi, semua amal terputus kalau orang itu meninggal, kecuali dari 3 hal, ya.
yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang lalu mendoakannya. Nah, dari aspek yang pertama, amal jariah itu para ulama, para kiai menyebutnya termasuk yang sedekah itu. Sedekah termasuk dari amal jariah. Ada kiai ustadz yang menjelaskan, misalnya saja sedekah berupa makanan, beras misalnya, ya, diberikan kepada seseorang fakir miskin atau ya anak yatim. Nah itu kalau dimakan sebetulnya gitu ya, nah, itu menjadi sel-sel di dalam tubuh. Nah, selama sel-sel itu ada di dalam tubuh dan digunakan untuk kebaikan, misalnya mengaji atau berbuat baik yang lain, itu mendapat pahala. Sehingga ada ulama yang menyebutkan bahwa sedekah bisa berubah menjadi amal jariah. Nah, karena itu maka sedekah itu sangat penting dan menjadi amal jariah. Dan tadi saya sebutkan juga sudah dasar-dasarnya juga dari hadis dan juga dari kiai dan juga para ulama, bahwa sedekah yang dikhususkan diniatkan untuk orang yang sudah meninggal itu akan sampai sedekah itu. Ya. Kita ingat ya di surah Al-Munafikun ayat 10 yang intinya itu seseorang itu yang meninggal itu ingin sekali ya, hidup sehari lagi saja atau bahkan sesaat saja ya, kurang dari sehari itu hanya ingin bersedekah. Nah, kenapa itu keinginannya sedekah? Ya karena sudah tahu ketika sudah meninggal itu kemanfaatan dari sedekah. Maka ingin sekali mohon untuk dihidupkan sebentar atau sehari itu ya, untuk bisa bersedekah. Begitu hebatnya sedekah. Ya, karena itu dengan adanya yang seperti itu gitu ya, artinya bagi kita melihat keadaan yang seperti itu, maka sedekah untuk orang tua misalnya yang sudah meninggal itu sangat diperlukan bagi yang sudah meninggal. Kenapa waktu itu keingin hidup sehari lagi atau apa ya gitu ya, atau sesaat lagi, bukan untuk agar bisa sholat, bisa umroh misalnya, bisa haji atau bisa yang lain, itu tidak. Keinginannya hanya untuk bisa bersedekah dan supaya menjadi orang yang soleh. Jadi disinyalir juga bahwa orang yang ahli sedekah itu adalah salah satu dari ciri ya, orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita semua menjadi gemar bersedekah, ya, mencari ridho Allah dengan niat ya yang baik. Salah satunya itu bisa bersedekah yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Ya. Karena itu di tempat kita ya, di lingkungan kita ada yang bersedekah lalu memanggil tetangganya ya untuk juga mendoakan yang sudah meninggal. Karena sebagai orang yang orang anak ya yang maunya soleh gitu ya, tetapi apakah setiap anak itu soleh?
apakah setiap orang Islam itu lalu menjadi soleh? Ya, sudah beragama Islam, tapi apakah soleh? Nah, ini permasalahannya. Tadi ada 3 hal. Yang satu adalah amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah yang digunakan memiliki kemanfaatan bagi orang lain. Ya, kalau anak soleh yang mau mendoakan, ya kan bisa berpikir. Misalnya seseorang secara umum ya, sudah Islam, tapi apakah soleh? Itu. Nah, mendoakan itu juga bagi orang lain juga bisa, tidak harus dari anaknya. Ya. Kalau kita sholat jenazah itu di takbir yang ketiga ya, itu karena ada doa wa'fir lahu warhamhu wa'fu anhu. Kalau itu yang disolati laki-laki, Allahumma fir laha warhamha wa'fiha wa'fu anha, kalau perempuan ya. Nah, karena itu orang lain kan mendoakan pada yang sudah mati. Karena itu ketika memanggil, tanda petik ya, mohon mengundang teman-temannya, saudara-saudaranya, tetangga-tangganya untuk berkumpul. Dan tentu saja ada hal-hal yang kalau kita berkumpul itu lalu baca-baca gitu. Dan itu juga ada satu alasan ya. Salah satu alasannya, banyak sekali alasan, argumentasi itu ya. Salah satunya adalah kalau seseorang itu ingin berdoa, banyaklah berzikir dulu. Membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu zikir. Dan zikir-zikirnya adalah pilihan. Yang kalau masyarakat kita menyebutnya dalam namanya tahlilan. Itu hanya istilah saja. Memang di luar negeri ya nggak ada. Di Singapura misalnya, di tempat-tempat yang lain ya kebanyakan tidak ada. Karena itu istilah khusus tahlilan. Memang bahasa kita ya. Misalnya yasinan, baca waqiahan gitu ya. Jadi itu hanya ungkapan saja. Tapi intinya dari itu rangkaian dari ayat-ayat suci yang banyak kemanfaatannya yang diambil dari hadis. Misalnya membaca ayat kursi dan sebagainya, mengkondisikan diri ya. Kita boleh ya bersama-sama, boleh sendiri-sendiri ya. Yang menjadi dimasalahkan orang itu kan hanya permasalahan membaca keras bersama-sama, ya bagus ya bagi orang-orang tertentu ya, karena apa, yang tidak bisa membaca lalu nanti bisa membaca ya, begitu. Lalu sebagai anak memohonkan ampun dan juga bersedekah untuk orang yang sudah meninggal, mudah-mudahan bermanfaat begitu. Nah, untuk yang seperti ini ada yang tentu saja yang setuju, ada yang tidak. Karena itu silahkan untuk bertanya pada para kiai, para ustadz, ya, para alim ulama pewaris para nabi yang banyak ilmunya, yang soleh dan solihah, itu yang dinut. Sebab tidak semua kiai kan ulama kan gitu ya, tidak semua ustadz ulama. Ya, yang ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, demikian, mudah-mudahan menemukan ulama yang arif billah, yang soleh atau solihah, yang bisa memberikan tuntunan, pelajaran bagi kita untuk memperoleh ilmu yang diridhoi Allah. Ya, kalau ada salah dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada yang lebih pandai, yang lebih berilmu ya, mohon maklum. Juga pada teman-teman semua ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.